Ada yang lagi merayu-rayu nih bro, AFC lagi puji-puji Indonesia sebagai pusat sepak bola Asia. Dan AFC baru nyadar dan ngeh kalau FIFA Series bukan sekedar pertandingan persahabatan dan mulai PDKT sama Indonesia. Wah, pertanda apakah ini? Apakah AFC sudah mulai bertaubat atau mulai merasa kalah saing? Atau jangan-jangan ada niat baik tapi terselebung? Jangan lama-lama, yuk kita bahas. FIFA Series 2026 di Indonesia berubah jadi fenomena global. Rating siaran meledak sampai media internasional membandingkannya dengan gelaran Piala Dunia. AFC pun dibuat bungkam dan terkejut melihat antusiasme tak masuk akal dari publik Indonesia yang membuat negara-negara lain merasa berada di pusat sepak bola dunia yang baru. Di saat dunia memuji, AFC justru terlihat kikuk, seolah baru sadar bahwa panggung Asia kini punya raja baru dalam urusan atmosfer, hype, dan perhatian global. Ini mungkin salah satu bab paling tidak terduga dalam sejarah sepak bola modern. Sebuah bab yang, kalau ditulis ulang dalam novel, akan dianggap berlebihan, terlalu dramatis, bahkan nyaris mustahil, karena siapa yang menyangka bahwa Indonesia, negara yang selama puluhan tahun hanya menjadi catatan pinggir di buku besar sepak bola internasional, kini justru berdiri di halaman utama? Yang lebih lucu lagi, AFC baru sadar setelah FIFA dan dunia lebih dulu memelototi fenomena ini. Ya, pujian itu datang, tapi baunya berbeda. Bukan aroma apresiasi murni, lebih mirip parfum diplomasi yang disemprot terburu-buru. Indonesia hebat. Ya, ucap mereka sambil melirik kiri kanan, memastikan mereka tidak ketinggalan pesta. Lucu, jelas, ironis, banget. Dan jujur saja, publik Indonesia menikmati momen ini lebih daripada menikmati es teh manis di siang bolong. Mari kita mulai dari absurd pertama. Seorang staf AFC dengan enteng dan santai menyebut bahwa Piala Dunia bisa kalah pamor dari FIFA Series 2026. Wow, tunggu dulu. Ini bukan ucapan pelatih lokal, bukan komentar fans fanatik, dan bukan celotehan akun parodi. Ini staf AFC, konfederasi yang selama ini menganggap FIFA Series sekadar program sampingan FIFA, tiba-tiba sekarang bilang Piala Dunia bisa kalah pamor. Serius? Sungguh dramatis, sampai ada netizen yang bercanda. Ini staf AFC ngomong serius atau baru bangun tidur? Kalimat itu viral, meledak, membakar jagat digital. Ribuan komentar menghujani X, TikTok, Instagram, Facebook, sampai forum-forum bola internasional. Dan seperti biasa, netizen Indonesia tidak pernah gagal menjadikan semua hal menjadi trending. Kalau ada yang bilang netizen Indonesia lebay, jawab balik saja, kami bukan lebay, kami bergairah, dan FIFA tahu itu. Nah, disinilah letak ironi. Justru dunia lebih dulu terpukau, baru AFC ikut-ikutan memuji. Seolah-olah mereka baru sadar bahwa ada sesuatu yang besar sedang bergerak, sesuatu yang bahkan Piala Dunia pun mulai khawatir kehilangan spotlight-nya. Dan ketika pujian itu datang, publik langsung mencium manuver politik. Mereka cuma nggak mau terlihat ketinggalan kereta. Sementara AFC sibuk terkejut, FIFA tenang. Mereka sudah menanam program FIFA Series sejak 2024 dengan logika sederhana namun brilian. Jika ingin membangun global development, kamu harus memberi jalan bagi negara yang haus kompetisi internasional dan punya potensi engagement tinggi. Dan siapa negara yang paling memenuhi kriteria itu? Jawabannya bukan Jepang, bukan Qatar, bukan Arab Saudi, bukan Korea Selatan, bukan Australia. Jawabannya Indonesia. Negara dengan budaya sepak bola gila, fanatisme level tak masuk akal, dan mesin media sosial terbesar di Asia Tenggara. Kalau FIFA sedang mencari magnet global baru, pilihan itu jelas. Dan jangan lupa satu hal, FIFA itu bisnis, Bung. Mereka tidak akan menaruh investasi besar pada negara yang tidak menjanjikan return. Jadi, ketika FIFA menunjuk Indonesia jadi tuan rumah FIFA Series 2026, itu bukan hadiah, itu strategi global. Sementara AFC, ya baru sadar setelah semuanya terjadi. AFC memuji, langsung publik tertawa. Kalimat Indonesia memang hebat, itu memang terdengar indah, tapi timingnya terlalu telat. Kalau pujian datang sebelum hype meledak, itu apresiasi.
Tapi pujian datang setelah dunia heboh, yaitu namanya ikut arus. Dan publik tahu persis perbedaannya. Kita tahu pujian seperti ini, yang kedengarannya manis, tapi terasa hambar karena penuh kepentingan. Seperti pujian teman yang baru sadar kamu kaya setelah lihat mobilmu diganti 3 kali dalam setahun. Tersenyum sih tersenyum, tapi kita tahu maksudnya. Sebagian orang masih belum paham apa itu FIFA Series. Mereka pikir ini cuma pertandingan persahabatan berlabel FIFA. Salah besar. Ini kompetisi yang membuka pintu bagi interkonfederasi lawan-lawan besar exposure global branding digital evolusi level permainan. Singkatnya, ini jalan pintas menuju standar dunia. Dan ketika Indonesia menjadi tuan rumah, dampaknya langsung terasa. Antusiasme publik meningkat media nasional dan internasional, fokus sponsor global mulai melirik scouting Eropa masuk Indonesia, pemain merasa dihargai pelatih punya ujian nyata, dan kita belum main satu pertandingan pun. Bahkan rumor akademi klub Eropa mau dibuka di Indonesia, itu udah jadi topik global. Sementara AFC masih sibuk memuji. Mari jujur sebentar, sejak kapan AFC memperlakukan Indonesia dengan perhatian ekstra? Dari perwasitan saja, kita udah punya tumpukan drama. Dari kompetisi usia muda sampai komunikasi federatif, sering terasa Indonesia bukan prioritas. Tapi sekarang, begitu Indonesia jadi pusat magnet, tiba-tiba AFC tampil manis dan penuh senyum. Indonesia luar biasa. Indonesia pusat perhatian Asia. Indonesia membawa standar baru. Cocok logi publik, ada agenda. Karena dalam politik sepak bola, pujian sering lebih bernilai sebagai alat diplomasi daripada ungkapan kagum. Lucu melihat respon dunia. Media Eropa mulai bertanya, apakah FIFA Series ancaman Piala Dunia? Media Amerika langsung defensif. Ini cuma friendly series, hype tidak sama dengan kualitas. Lalu media Asia Timur justru membalas. Dalam era digital, engagement lebih penting. Iya, engagement. Dan di titik itu, Indonesia bukan lagi negara sepak bola, tapi kekuatan digital. Dan dunia mulai sadar bahwa masa depan sepak bola tidak hanya tentang kualitas teknis, tapi juga tentang siapa yang mampu memobilisasi massa. Malaysia bilang Indonesia dibesar-besarkan, Thailand setengah iri, Vietnam mulai galau dengan status Raja Asia Tenggara. Singapura realistis dan bilang ini era emas Indonesia. Yang lucu sebenarnya, ketika rival tetangga ikut panas, itu tandanya kita benar-benar di atas angin. Dan ya, panas mereka adalah validasi kita. Tentu tidak semua indah. Ekspektasi ini berat. Jika hype terlalu tinggi dan performa tidak sejalan, efeknya bisa brutal. Tapi disitulah menariknya. Karena kalau Indonesia berhasil membuktikan atmosfer terbaik penyelenggaraan profesional engagement global performa kompetitif, maka ini bukan lagi turnamen. Ini lompatan sejarah. Kalau FIFA tidak yakin, mereka tidak akan menaruh peristiwa sebesar ini di Indonesia. Banyak analis percaya bahwa ini adalah pretest menuju World Cup bid. Rumor internal menyebut World Cup 2038 dengan Indonesia sebagai poros Asia Tenggara. Dan itu, bukan rumor kecil. Ini bukan sekadar event. Ini momentum. Ini pesan. Ini pengakuan. Ini deklarasi tidak resmi bahwa Indonesia bukan lagi negara yang butuh pengakuan, tapi negara yang sekarang harus diperhitungkan. AFC sadar tapi terlambat, dan publik Indonesia tahu tapi sudah siap lama. Kita mungkin belum juara, tapi kita sudah menguasai budaya bola. Dan dalam industri olahraga modern, budaya itu lebih kuat dari medali. Kalau tidak percaya, coba lihat Inggris. Gelar sedikit, produk budaya luar biasa. Dan Indonesia mulai masuk zona itu. Disinilah punchline-nya, yang dulu memimpin Asia, kini harus mengikuti Indonesia. Bukan karena ingin, tapi karena keadaan memaksa. Kalau mereka tidak ikut memuji, mereka terlihat gagal membaca zaman. Kalau terlalu memuji, mereka terlihat oportunis. Serba salah? Ya, itulah harga ketinggalan momentum. Itu sebabnya pujian mereka terasa politis, bukan tulus. AFC memuji Indonesia bukan karena hormat, tapi karena terkejut. Mereka terlambat menyadari bahwa FIFA Series telah menjadi magnet global, bahkan menggeser pamor Piala Dunia dalam percakapan publik. Indonesia sudah naik kelas jauh sebelum AFC berkata hebat.
Dan kini, dunia melihat Indonesia sebagai pusat kekuatan baru sepak bola modern. Indonesia tidak lagi berdiri di pinggir panggung. Indonesia sekarang berada di tengah sorotan dunia, bukan sebagai penonton, tapi sebagai pemeran utama. Selamat datang di era baru, era ketika Indonesia bukan lagi negara sepak bola kecil, tapi kekuatan global yang mulai menulis sejarahnya sendiri. Dan yang paling menarik, justru sekarang muncul fenomena baru. AFC seperti dipaksa ikut bangga. Iya, dipaksa. Karena kalau mereka diam, publik akan bertanya, kok kalian yang jadi Konfederasi Asia justru paling sepi komentar? Kalian nggak senang Indonesia naik kelas? Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka terjebak dalam role yang tidak mereka rencanakan. Pujian keluar, tapi wajahnya seperti orang yang baru saja diberi PR dadakan. Kalau dipikir-pikir, ini agak ironis. Selama bertahun-tahun Indonesia dibiarin jadi penggembira, jadi tim yang hanya dapat pujian klise, dapat motivasi, atau paling jauh, dapat statement Indonesia punya potensi. Tapi begitu FIFA jatuh cinta, AFC malah terbirit-birit mengejar, seolah takut kehilangan posisi sentral di Asia. Lah, kok lucu? Dan publik Indonesia jeli membaca. Oh, oke. Jadi selama ini kalian baru sadar ya setelah bola dunia mengarah ke sini? Tepuk tangan dulu untuk keterlambatan yang luar biasa elegan itu. FIFA itu nggak pernah bertindak asal. Mereka bukan badan sosial. Mereka adalah institusi global dengan insting bisnis paling tajam di peta olahraga. Kalau FIFA menunjuk Indonesia, berarti ada kalkulasi. Dan kalkulasi FIFA itu bukan soal romantisme sepak bola, tapi soal dampak, engagement, potensi market, dan masa depan industri. Indonesia memenuhi semuanya. Kalau bahasa sederhananya, FIFA sudah menghitung, AFC baru mulai menebak. Itu bedanya yang memimpin dan yang mengikuti. Dan lucunya, ketika semua sudah terjadi, AFC mencoba tampak seolah-olah mereka ikut berada dalam arsitektur besar ini. Padahal, jelas-jelas mereka baru baca blueprintnya setelah di-announce ke dunia. Karena efek dari FIFA Series ini bukan cuma exposure media lawan kelas dunia peningkatan level timnas, tetapi juga sponsor global televisi internasional, tur stadion branding negara industri sepak bola nasional, sport tourism ekonomi digital, dan yang paling penting, persepsi global berubah. Selama ini, persepsi itulah yang mengurung Indonesia di posisi buntu. Padahal kualitas supporter kita, potensi talent kita, dan semangat nasional kita jauh lebih besar daripada apa yang tercatat. Sekarang, persepsi itu pecah. Dan AFC lagi-lagi baru sadar setelah kaca itu pecah. Karena jujur saja ya, kalau saja FIFA tidak menunjuk Indonesia, apakah AFC akan bersuara? Apakah mereka akan memuji? Apakah mereka akan menyebut Indonesia fenomenal? Jawaban pendek, tidak. Kenapa? Karena mereka tidak melihat nilai strategisnya sebelumnya. Baru sekarang ketika Indonesia menjadi spotlight global, pujian menjadi kebutuhan diplomatik, bukan ungkapan hati. Indonesia tidak meminta pujian itu. Dunia yang memaksanya keluar. Itu poin emosional yang harus kita catat. Indonesia tidak datang mengetuk pintu FIFA. Justru FIFA yang mengetuk pintu Indonesia. Dan AFC, mereka hanya membuka jendela sambil bilang, kami juga kok ikut senang. Padahal kita tahu, nada itu terasa sangat terlambat. FIFA Series belum dimulai, tapi media internasional bicara analis global membahas sponsor bersiap supporter mendidih lawan potensial antre engagement digital naik geopolitik sepak bola berubah. Ini bukan hype biasa, ini tsunami perhatian. Dan lucunya, gelombangnya datang dari Asia Tenggara, bukan dari Eropa, bukan Amerika, bukan Timur Tengah, yang selama ini menguasai panggung besar. Dan lebih lucu lagi, AFC justru terlihat kebingungan menghadapi kenyataan ini. Karena begini, kalau mereka memuji terlalu banyak, terlihat mendadak, seolah numpang eksis. Kalau mereka memuji terlalu sedikit, terlihat tidak mendukung perkembangan Asia. Kalau mereka diam, terlihat iri dan defensif. Akhirnya apa? Mereka memuji dengan nada aman. Indonesia hebat. Atmosfer luar biasa. Standar baru. Semua kata aman, semua kalimat diplomatis.
Pokoknya pujian yang bunyinya bagus tapi nadanya kosong. Di luar sana masih ada pihak yang meremehkan. Ada yang bilang ini hanya pertandingan persahabatan. Ada yang bilang ini tidak mengubah kualitas. Ada yang bilang hype ini gelembung. Tapi fakta berbicara, engagement-nya mengalahkan event resmi, sponsor lebih agresif, media global lebih tertarik, klub Eropa sudah bergerak. Sekarang pertanyaannya, apakah Piala Dunia pernah merasa terancam oleh event lain sebelumnya? Tidak. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, bas pasar lebih besar di event yang bukan World Cup. Dan lucunya, hal itu terjadi di Indonesia, bukan di negara elit sepak bola. Kebangkitan sepak bola Indonesia adalah fakta global, bukan klaim lokal. FIFA melihatnya, dunia mengakuinya, dan AFC terlambat menyadari. Jadi ketika pujian datang, publik tidak menelan mentah-mentah. Publik menilai konteks, membaca maksud, dan menangkap sinyal bahwa pujian itu bukan tanda dominasi AFC, tapi tanda bahwa AFC kejebak diam kalau tidak ikut memuji. Indonesia tidak lagi mengejar pengakuan. Justru dunia sekarang mengejar kesempatan untuk terhubung dengan Indonesia.